Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we are from the fifth group, and today we are going to explain you about discourse aspects of interlanguage. But before we are going to explain about our material, so please let me introduce ourselves. Lila Rizka Fafiru Amalia, Toibatus Neni Fajri Al Abdillah, Risa Dianingrum, and also Sania Fauzi. So, in discourse aspects of interlanguage, we will explain you about acquiring discourse roles, the role of input and interaction in L2 acquisition, the role of output in L2 acquisition, and also summary. Okay, so the study of learners' discourse in SLA has been informed by two rather different goals. The first is to discover how L2 learners acquire the rules of discourse then inform native speaker language use, and secondly is to show how interaction shapes interlanguage development. Jadi, studi wacana pelajar di SLA itu telah diinformasikan oleh dua tujuan yang agak berbeda. Nah, di satu sisi, ada upaya untuk menemukan bagaimana pembelajar L2 memperoleh aturan wacana yang menginformasikan penggunaan bahasa penutur asli. Dan di sisi lain, sejumlah peneliti telah berusaha menunjukkan bagaimana interaksi membentuk perkembangan antar bahasa. Okay, and next is about acquiring discourse rules. In the United States, a compliment usually calls for a response, and failure to provide one can be considered a sociolinguistic error. In America, English compliment responses are usually quite elaborate, involving some attempt on the part of the speaker to play down the compliment by making some unfavorable comment. Jadi, acquiring discourse rules atau memperoleh aturan waktu. Jadi di Amerika Serikat itu pujian biasanya membutuhkan tanggapan dan kegagalan. Untuk memberikannya dapat dianggap sebagai kesalahan sosiolinguistik. Jadi kalau ada pujian pasti kan membutuhkan respon atau membutuhkan tanggapannya. Misal gagal dalam memberikan respon atau tanggapan itu dapat dianggap sebagai kesalahan sosiolinguistik. Dan di Amerika, tanggapan pujian bahasa Inggris biasanya cukup rumit, melibatkan beberapa upaya dari pihak pembicara untuk mengecilkan pujian dengan membuat beberapa komentar yang tidak menyenangkan. Jadi, kalau di buku teman-teman kan bisa lihat contoh dialognya kayak I like your sweater. Aku suka sweatermu. Tapi responnya di sini apa? Responnya di sini orangnya bilang, it's so old. My sister bought it for me in Italy some time ago. Ini tuh udah lama. Saudara perempuanku membelikannya untukku di Italia beberapa waktu yang lalu. Jadi mereka itu kayak tidak bilang thank you atau this is my favorite sweater, itu kayak gak bilang gitu, tapi mereka itu bilang it's so old, my sister bought it for me in Italy some time ago. Jadi mereka itu mengecilkan pujian dengan membuat beberapa komentar yang tidak menyenangkan atau kurang menyenangkan. Okay guys, the next I want to explain about the role of input interaction in second language acquisition. I have two definitions. They are input and interaction. Input is used to refer to the language that is addressed to the second language learners either by a native speaker or by another learners. Di sini input itu digunakan untuk merujuk pada bahasa yang ditujukan pada pembelajar second language, baik itu native speaker maupun pembelajar second language speaker. Nah, di sini input is operationally defined as oral and written, a corpus of the target language of TL to which second language are exposed through various sources and recognized by them as language input. Di sini memiliki dua elemen inputnya, yaitu ada availability, the degree the input is available via different sources, the last is accessibility, or the extent the input is linguistically and cognitively accessible to the learners. Nah, pada input ini memiliki tiga bahan penting, yaitu behaviorism theories atau appropriate stimuli, ada mentalist
theories atau outrigger. The last is interactionist theories atau input is provided via social interaction. Nah, selanjutnya adalah interaction. Interaction is the conversation constructed by the learner and his partner. Yang mana interaction ini adalah sebuah interaksi antara pendengar dan partnernya, atau pembicara dan pendengar, atau antara komunikator dan komunikan untuk menyampaikan suatu input kepada komunikator, dan komunikator akan mengembalikan tersebut dengan sebuah feedback atau output. Yang mana dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa input is the result of the interaction. Jika kita ingin memiliki result yang bagus atau input yang bagus, maka kita harus menjalin suatu interaksi yang bagus antara pendengar dan pembicara melalui bahasa yang mungkin dapat dipahami satu sama lain. Okay guys, the next explanation is the role of interaction in SLA. Role is input or is not sufficient for SLA, or rather, the way which learners interact with the input and their interlocutors are of paramount importance, or interaction approach. Yang mana di sini role itu bukan hanya masukan untuk SLA saja, tetapi bagaimana jalan atau prosedur bagi pembelajar untuk berinteraksi dalam menyampaikan input atau informasi kepada interlocutors mereka. Nah, di sini akan terjadi sebuah interaction approach atau interaksi yang komunikatif. Di sini mereka juga harus memperhatikan apa yang akan mereka sampaikan melalui beberapa step atau beberapa langkah-langkah prosedur komunikator yang baik, yang di sini dapat diakumulasikan melalui skema rumus seperti jika kita berbicara kepada orang, kita sebagai native speaker. Nah, native speaker tersebut akan menyampaikan sebuah input atau informasi kepada non-native speaker atau pendengar. Nah, non-native speaker tersebut akan menyaring atau menelaah apa sih input yang diberikan dari native speaker tersebut. Mereka akan mengetahui isi tersirat dari native speaker, informasi atau input yang diberikan oleh native speaker tersebut. Nah, mereka ketika sudah mengetahui apa makna di dalam input tersebut, mereka akan memberikan suatu output atau mereka akan memberikan suatu feedback kepada si native speaker tersebut. Nah, di sini Prabu mengatakan bahwa the development of competence in SLR requires not systematization of language input on maximization of planned practice, but rather the reaction of condition in an effort to cope with communicator. Di sini dalam mengembangkan kompetensi, SLA tidak memerlukan sebuah sistemasi input bahasa pada praktik yang telah direncanakan, melainkan dari kondisi dalam upaya untuk mengatasi komunikator dalam menyampaikan peran. Di sini yang ditekankan adalah praktek mereka dalam menyampaikan input kepada komunikan, di mana mereka akan mereaksikan cara mereka untuk menyampaikan informasi kepada si komunikan. Okay guys, it is an example of elaboration. You can look at that in your screen from table 5.1 is the use of when you are coming home as a paraphrase of on your way home. Di sini artinya ketika kamu datang ke rumah. Nah, makanya di sini diparafrasekan menjadi kamu perjalanan menuju rumah. Parafrasenya berarti kan kamu sedang on the way menuju rumah. Nah, di sini terdapat 3 contoh type of talk beserta contohnya. They are baseline talk, ungrammatical foreigner talk, the last is grammatical foreigner talk. Di sini baseline talk itu example-nya, you won't forget to buy the ice cream on your way home, will you? Nah, Anda tidak akan lupa untuk membeli es krim ketika kamu dalam perjalanan pulang, kan? Seperti itu. The next is ungrammatical foreigner talk. Di sini ungrammatical foreigner talk ini artinya
dia mengucapkannya itu mudah dipahami, tetapi cara struktur grammarnya itu error. Contohnya ini, no forget buying ice cream. Nah, pada ungrammatical fragment thought ini, fragmentnya lebih sering mengucapkan kata-kata kayak gitu. Example, my name is Dila, and my favorite hobby is reading. Nah, seperti pengulangan itu cenderung ke ungrammatical fragment thought. The last is grammatical fragment thought. Example-nya adalah the ice cream you will not forget to buy it on your way home. Get it when you are coming home, alright? Nah, jadi sini pada grammatical fragment thought ini gramatikanya tuh lebih tersusun, tidak error daripada ungrammatical fragment thought. Nah, pada tipe of thought ini sama-sama memiliki arti bahwa ketika kamu pulang ke rumah, kamu nggak lupa untuk mampir beli es krim dulu sebelum kamu sampai rumah. Nah, tetapi pada penyampaian setiap type-nya itu berbeda-beda. Kalau baseline thought-nya itu lebih disederhanakan. Mereka itu menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti. Kalau ungrammatical-nya ini, dia tahu apa yang dia bicarakan dan si pendengar tahu apa yang dia maksud, tetapi susunan katanya, gramatikalnya itu error. Kalau gramatikalnya, grammatical fragment thought ini, yang bicara sama yang mendengarkan itu sama-sama tahu meaning inputnya, dan si pembicara itu juga bagus dalam grammatical word-nya. Guys, the next is input hypothesis from Stephen Creyson. Stephen Creyson said about the input, our input, the available of comprehensible input, why and when, is the only necessary and sufficient condition for language acquisition to take place. Yang mana pada input dari Stephen Creyson ini, ketersediaan inputnya itu dapat dipahami. Nah, setidaknya syarat-syarat yang diperlukan itu cukup untuk mengakuisisi bahasa. Nah, di sini hipotesis dari Stephen ini memiliki input I dan when, yang mana mereka itu sudah cukup untuk mengakuisisi bahasa atau input dari native speaker. Nah, pada input hipotesis ini, Stephen Creyson mengklaim bahwa 1. Learners progress along natural order provide why and when input. Artinya pelajar itu maju sepanjang tatanan alam yang disediakan oleh input tersebut. The second is input becomes comprehensible as a result of simplification and contextual and extra-linguistic clue. Di sini masukannya itu dapat dipahami sebagai hasil dari penyederhanaan konteks dan extra-linguistic clue. The third is sufficient amount of comprehensible input is the main feature of effective SLA. Yang mana di sini jumlah masukan yang cukup dapat dipahami itu merupakan fitur utama dalam SLA yang efektif. Nah, pada penggunaan second language acquisition ini, ketika kita menemukan atau mampu untuk memasukkan input yang cukup dan mudah dipahami, maka kita dapat dikatakan berhasil dalam mengakuisisi bahasa. The last is speaking is a result of acquisition and not its cause, yang mana berbicara adalah hasil dan bukan diperoleh dari penyebab. Jadi maksudnya di sini kita itu berarti berbicara dengan baik, sesuai gramatikal yang baik, sesuai dengan kaidah kontekstual dan ilmu linguistik yang baik. Dan di sini kita belajar hipotesis yang diklaim oleh Stephen Creyson bahwa berbicara merupakan hasil atau proses dari kita untuk memahami suatu bahasa second language acquisition. Okay, the last from my explanation, and the next explanation akan dijelaskan oleh my friend Risa Dian. Thank you. The next is the role of output in L2 acquisition. Sejauh ini kita telah berkonsentrasi pada peran input dan interaksi dalam memperoleh bahasa kedua.
Tetapi kita juga perlu mempertimbangkan apakah output berperan dalam perkembangan interlanguage. Bagaimanapun, wacana memberi kesempatan kepada siswa untuk memproduksi bahasa serta mendengarkannya. Here we find conflicting options. For the first, Creation argues that speaking is the result of acquisition, not its cause. He claims that the only way learners can learn from their output is by treating it as output-input. In effect, creation is refusing the Kardashian belief of many teachers that languages are argued that comprehensible output also plays a part in L2 acquisition. On the other hand, Merrill Swain, 1985, suggests that the learner needs to be pushed to produce language that is conveyed precisely, coherently, and appropriately. Another argument for Merrill Swain's output hypothesis is that, as Scott Turnbury, 2010, suggests, when the learners are pushed to produce language in real time, they are forced to automate low-level operations by incorporating them into higher-level routines. This may attribute to the development of fluency and automaticity, di mana Creation menyarankan sejumlah cara khusus bahwa siswa dapat belajar dari hasil mereka sendiri. Outputnya dapat melayani fungsi peningkatan kesadaran dengan membantu belajar untuk melihat kesenjangan dalam interlanguage. Artinya, dengan mencoba berbicara atau menulis dalam bahasa kedua, mereka menyadari bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tata bahasa dari beberapa fitur yang penting untuk apa yang ingin mereka katakan. Kedua, output membantu siswa untuk menguji hipotesis. Mereka dapat mencoba aturan dan melihat apakah itu mengarah pada komunikasi yang berhasil atau apakah itu menimbulkan feedback yang negatif. Dan yang ketiga, siswa terkadang berbicara tentang hasil mereka sendiri, mengidentifikasi masalah dengan mendiskusikan cara-cara di mana mereka bisa memperbaikinya. Kemudian, di sisi lain, Merrill Swain pada tahun 1985 berargumen bahwa perlu adanya output hipotesis, karena itu dapat mendorong siswa dalam belajar bahasa kedua dan juga mendorong siswa dalam belajar interlanguage. Output hipotesis ini disarankan oleh Scott Turnbury pada tahun 2010 bahwa ketika pelajar didorong untuk menghasilkan bahasa secara real time, maka mereka dipaksa untuk mengotomatisasi operasi tingkat terendah dengan memasukkannya ke dalam rutinitas tingkat yang lebih tinggi. Hal ini dapat berkontribusi pada pengembangan kefasihan dan otomatisasi dalam belajar bahasa kedua interlanguage. And then, output hypothesis. For the Swain's 1985 output hypothesis was formulated as a reaction to Creation's 1985 input hypothesis. As Swain wrote, the output hypothesis claims that the act of producing language, speaking, and writing constitutes, under certain circumstances, part of the process of second language learning. As Swain, 2005, at page 471. The overall 5 basic functions of output in L2 acquisitions were suggested by Swain. For the first is, Swain described was the noticing function, also referred to as the consciousness raising role.
di mana fungsi yang pertama ini dalam output hipotesis yaitu fungsi memperhatikan atau peran peningkatan kesadaran. Maksudnya adalah ketika mencoba untuk menghasilkan bahasa kedua, siswa melihat kesenjangan dalam pengetahuan mereka. Sebagai akibatnya, mereka secara sadar mengidentifikasi kesalahan linguistik dan kurangnya pengetahuan mereka. Proses ini dapat merangsang generasi kognitif pengetahuan linguistik baru atau konsolidasi dari pengetahuan yang dimiliki sebelumnya. Dengan kata lain, produksi bahasa melibatkan penggunaan item bahasa yang sebelumnya ditemui dengan cara yang belum pernah digunakan sebelumnya. Dan Swain noticed a hypothesis testing function of output. Dengan fungsi yang kedua, Swain memperhatikan fungsi pengujian hipotesis dari output. Swain mengamati bahwa produksi bahasa pelajar dikonfirmasi atau dimodifikasi berdasarkan interaksi pelajar, dan feedback yang diterima pengujian hipotesis ini sangat penting dalam interaksi ketika siswa bernegosiasi, baik dengan satu sama lain atau dengan guru mereka. Dalam upaya untuk menyampaikan makna, negosiasi yang berhasil dapat mengarah pada modifikasi semantik atau output morfosintetik. Ketika feedback tidak tersedia, pelajar memeriksa hipotesisnya berdasarkan pengetahuan internal yang dimilikinya tentang bahasa tersebut. And then when this search was a metalinguistic one. Maksud fungsi yang ketiga adalah fungsi metalinguistik. Metalinguistik digunakan oleh pembelajar ketika mereka secara kolaboratif mencoba memecahkan masalah linguistik. Sebagai hasilnya, memperluas pengetahuan pembelajar ini tentang bentuk dan aturan bahasa. Dengan mendorong pembelajar untuk menggunakan metalinguistik, mereka juga menghadapi masalah linguistik selama pelaksanaan tugas belajar. Guru tidak hanya mengamati hipotesis yang berfungsi tentang bahasa asing, tetapi juga dapat memperoleh informasi tentang berbagai strategi pembelajaran yang sedang dilakukan. And then for the third is Swain saw output as having a function in the development of fluency. Maksud pada fungsi yang keempat ini adalah Swain melihat output memiliki fungsi dalam pengembangan kelancaran. Dia berpendapat bahwa produksi output mempromosikan otomatisasi pengguna bahasa melalui produksi bahasa. Siswa dapat memperoleh kelancaran dan kepercayaan diri dalam penggunaan bahasa yang kedua. And the last is Swain that enabled learners to move from a semantic to a syntactic use of language. Yaitu Swain memungkinkan siswa berpindah dari penggunaan bahasa semantik ke sintaksis. Penggunaan bahasa membuat siswa berpindah dari tahap pemahaman penggunaan semantik bahasa ke penggunaan bahasa sintaksis ketika siswa memperhatikan bentuk linguistiknya. Misalnya, siswa memperhatikan bahwa ucapannya belum dipahami oleh lawan bicara, memformulasikannya kembali agar sesuai dengan standar bahasa. Okay, the next is feedback of output in L2 acquisition. Dalam output in second language ini juga ada feedbacknya. Feedback is an interaction that makes the learner aware of his or her incorrect use of language and provides the model of a correct L2 use. Explicit feedback for Birdsong 1989, Guess 1988, White 1991 may take the form of the direct correction. For example, telling the learner that he or she is using the wrong word or the wrong grammatical structure, and following this up with metalinguistic instruction and explanation in how to use the word correctly. Implicit feedback for Doty and Varela 1998 and Oliver
1995 is a form of indirect correction which includes strategies such as confirmation checks, clarification requests, comprehension checks, and recast. Dalam implicit feedback, menurut Doughty and Varela and Olive memiliki 3 strategi, di mana ada confirmation check, clarification request, dan comprehension check, dan juga ada recast. Confirmation checks the use of expressions to elicit a confirmation that the learner's sentence has been correctly heard or understood. First example. Is that what you mean? For the clarification request, the use of expression to elicit a clarification of the utterance. For example, what did you say? And then comprehension checks, the use of expression to check that an utterance has been understood. For example, did you understand? And the last is recast, the repressing of a incorrect utterance using the correct form while still maintaining the original meaning. Feedback memfokuskan dirinya pada aspek bermasalah dari interlanguage siswa dan memberi mereka kesempatan untuk berkonsentrasi pada produksi dan pemahaman bahasa mereka yang pada akhirnya membantu mereka untuk melihat adanya kesenjangan pengetahuan mereka, seperti yang disarankan oleh Schmidt dan Frota, yaitu seorang siswa belajar bahasa kedua akan mulai memperoleh bentuk seperti yang ditargetkan. Ia juga hadir dalam bentuk kesadarannya tersendiri. Okay, that's all about the role of output in second language acquisition. And next, we can summary for this material by Rizka Fafiru Amelia. Time is yours. Well, we are going to the next slides. It's about summary discourse aspects of interlanguage. So, the study of learner discourse in SLA has been informed by 2 rather different schools. On the one hand, there have been attempts to discover how L2 learners acquire rules of discovery that inform native speaker language use. On the other hand, a number of researchers have sought to show how interaction shapes interlanguage development. Jadi, dalam aspek wacana antarbahasa, discourse aspect of interlanguage, wacana pembelajaran ini di SLE telah diinformasikan oleh 2 tujuan yang agak berbeda, di mana sejumlah peneliti telah berusaha menunjukkan bagaimana interaksi membentuk perkembangan antarbahasa. And then the next, it's about acquiring discourse rules. There are rules of regularities in the ways in which native speakers hold conversation. In American English, a compliment usually calls for a response and failures. Furthermore, compliment responses are usually quite elaborate. However, sometimes also learners fail to respond a compliment at all, or they produce bad response. Then the acquisition of discourse rules is systematic, reflecting both distinct types of errors and development sequence. Jadi dalam memperoleh aturan wacana ini, ada aturan atau ketentuan dalam cara penutur asli mengadakan percakapan. Nah, dalam American English ini ujian biasanya membutuhkan respon dan juga kegagalan. Selanjutnya, tanggapan pujian biasanya cukup rumit. Namun terkadang pembelajaran L2 gagal dalam menanggap pujian gagal untuk menanggap pujian sama sekali, atau mereka menghasilkan tanggapan yang kosong. Jadi perolehan aturan wacana ini bersifat sistematis yang mencerminkan jenis
kesalahan dan urutan perkembangan yang berbeda. And then the next is the role of input and interaction in L2 acquisition. A number of rather different theoretical positions can be identified. A behaviorist view treats language learning as environmentally determined. In contrast, a mentalist theories emphasis of the importance of learners' black box. Interactionist theories of L2 acquisition acknowledge the importance that both input and internal language processing learning takes place as a result of a complex interaction between the linguistic environment and the learner's internal mechanic. Jadi dalam peran input dan interaksi dalam akuisisi L2 ini, yaitu sejumlah posisi teoris yang agak berbeda antara diidentifikasi. Nah, pandangan behavioris ini memperlakukan pembelajaran bahasa sebagai ditentukan oleh lingkungan. Jadi, pembelajaran ini berlangsung sebagai hasil interaksi yang kompleks antara lingkungan linguistik dan mekanisme internal pembelajaran. And then the last is the role of output in L2 acquisition. We need to consider whether output plays any part in interlanguage development. Krashen argues that speaking is the result of acquisition, not its cause. He claims that the only way learners can learn from their output is by treating it as an auto-input. In contrast, Merrill Swain has argued that a comprehensible output also plays a part in L2 acquisition. So first, output can serve a consciousness-raising function by helping learners to notice gaps in their interlanguage. Jadi di sini dalam peran output dalam akuisisi L2 ini, Merrill Swain berpendapat bahwa output yang dapat dipahami juga berperan dalam akuisisi L2 yang pertama, yaitu output dapat melayani fungsi peningkatan kesadaran dengan membantu pelajar untuk melihat kesenjangan dalam antar bahasa mereka. And then the second, output helps learners to test hypothesis. Dan yang kedua yaitu output membantu peserta didik untuk menguji hipotesis. And then the third or the last is learners sometimes talk about their own input, identifying problem and discussing ways in which they can input right. Jadi yang ketiga ini, pembelajaran terkadang berbicara tentang masukan mereka sendiri, mengidentifikasi masalah, dan mendiskusikan cara-cara untuk memperbaikinya. Okay, that's all from us. We do apologize for all our mistakes, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.